Usai masa status tanggap darurat ditetapkan dan kemudian sempat diperpanjang selama sepekan, kini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali memperpanjang selama sepekan status tanggap darurat bencana banjir. Diperpanjangnya status tanggap darurat banjir ini lantaran 5 dari 13 daerah di Kalimantan Selatan, yakni Kota Banjarmasin, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengajukan ke pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Perpanjangan status tanggap darurat dilakukan lantaran hujan dengan curah tinggi masih terjadi, sehingga ada di beberapa daerah yang masih mengalami banjir di tengah masa recovery atau pemulihan pasca bencana terus dilakukan. Karena memang statusnya masih tanggap darurat, jadi pelaksanaannya untuk tanggap darurat itu sudah mulai bekerja, khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan darurat seperti jembatan darurat, kemudian infrastruktur lain yang dilaksanakan secara darurat. Kemudian untuk status tanggap darurat hari ini berakhir perpanjangan tahap 2. Nanti kita akan koordinasikan dengan Forkopimda, kita lihat kriteria dan mekanismenya. Kemudian kita lihat juga kabupaten kota, apakah memang kita perpanjang lagi atau tidak, nanti kita akan putuskan hari ini. Kemudian terkait dengan prioritas penanganan, tadi ada kunjungan dari Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, fokus memang ke penanganan rumah yang rusak, rumah tinggal yang rusak, khususnya yang rusak berat. Ini lagi pengumpulan data, kemudian untuk infrastruktur lainnya, ekonomi, kemudian sosial dan sebagainya juga lagi dalam pendataan. Tapi fokus utama adalah untuk perbaikan atau rekon untuk kondisi rumah yang terdampak, khususnya yang rusak berat dulu. Ada kendala di lapangan, Pak? Kan biasanya kan kayak masyarakat kehilangan kayak sertifikat itu kan harus dilampirkan untuk sebagai laporan. Ya, yang pasti terkait dengan rumah tadi, kalau memang ada yang ingin direlokasi, pemerintah kabupaten akan menyiapkan lahan untuk relokasinya. Apalagi yang mungkin daerah-daerah yang berada di bantaran sungai dan sebagainya. Kemudian terkait persyaratan lain, tadi untuk rehabilitasi rumah itu adalah diminta KK, NIK, kemudian koordinat lokasi. Nah, kemudian kalau surat-surat rumah itu tidak mungkin tidak jadi prioritas karena ini ada keterangan bahwa yang bersangkutan berada di rumah tersebut, di area tersebut. Prioritas adalah KK, NIK, kemudian koordinat, itu yang diminta oleh teman-teman dari BNPB. Nah, ini yang mungkin harus dilakukan pendataan dengan cepat oleh teman-teman kabupaten kota, kemudian nanti akan diverifikasi oleh provinsi dan diusulkan ke pusat. Tim RKTV melaporkan.